Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-9 sampai 14. 1 Korintus 10 ayat 9 sampai 14. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh, dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita, yang hidup pada waktu, di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Sahabat Suara Kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Judul renungan kita hari ini adalah Solusi Lepas dari Godaan Iblis. Ditulis oleh Greg Laurie. Sahabat Suara Kasih, sebagai seorang pria muda, aku menghafal 1 Korintus 10 ayat 13, dan aku masih mengingatnya sampai hari ini. Bunyinya bahwa tidak ada pencobaan-pencobaan yang melebihi dari kekuatan kita. Bisa disimpulkan bahwa Tuhan selalu menyediakan solusi, supaya kita lepas dari semua godaan. Di doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajar kita berdoa. Katanya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Kata yang jahat di ayat ini mengacu pada Lucifer atau si iblis, dan kita tidak bisa mengalahkannya dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Waktu kita berdoa, jangan menuntun kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kita berkata, Tuhan, jangan izinkan aku masuk ke dalam situasi yang akan membuatku kewalahan dan berdosa, tapi bebaskanlah aku dari pencobaan dan perangkap apapun yang dirancangkan di iblis atasku. Doa ini mengungkapkan kejujuran kita sebagai pribadi yang lemah. Kita memang harus mengakuinya dengan berkata, "Aku tahu aku bisa berbuat dosa, Tuhan tolong aku." Kita tidak bisa sepenuhnya menjauhkan diri kita dari godaan, kecuali setelah kita mati. Bahkan kalau kita berhasil melakukan hal itu, kita tidak akan pernah menghentikannya. Karena itulah kita butuh pertolongan Tuhan. Sahabat Suara Kasih, si iblis memang punya kuasa, tapi dia tidak akan pernah berhasil kalau kita menolaknya. Jadi jangan pernah berkata, kalau kamu tidak bisa keluar dari jebakan si iblis yang kamu masuki. Jangan berkata kalau kamu tidak bisa berhenti melakukan apapun yang sedang kamu lakukan. Berhentilah mengatakannya, karena Tuhan menyediakan jalan keluar jika kita mau menerimanya. Marilah kita renungkan, godaan akan mengikuti kita kemanapun kita pergi. Tapi ingatlah bahwa akan selalu ada jalan keluar, dan kadang-kadang jalan keluar itu sesederhana untuk berjalan keluar dari pintu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami,
dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.